Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Yang tidak akan pernah kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmatnya, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan mengkalkulasikannya. Maka pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesehatan, jantung yang berdetak, kemampuan paru-paru untuk menghirup nafas atau menghirup udara. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita mata yang bisa melihat. Mata itu nikmat, jemaah. Betul apa Anda hadirin? Mata itu ketika seorang diminta untuk menukar 1 miliar atau mata, jemaah. Mata ya. Nikmat yang luar biasa yang seringkali kita luput untuk mensyukurinya. Bahkan tidak hanya mata. Kalau tak mata itu nikmat apa Anda hadirin? Dan bekerjanya kalau tak mata dari kedipan. Nikmat apa Anda hadirin? Nikmat. Tapi banyak orang yang kufur nikmat terkait hal ini. Coba bayangkan apabila ibu-ibu tidak bisa kedip jamaah. Masya Allah. Tapi kasih 1 miliar tuh. Tapi nggak bisa kedip tuh. Punya mata. So, naik motor ke pasar ya. Waduh ya Allah, kelilipan. Jadi kasih 1 miliar tuh. Mau pandai aja. Tapi nggak bisa kedip tuh. Bahkan kedipan mata itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita bersyukur dan mengingat-ingat nikmat tersebut. Dan lebih daripada itu, lebih daripada apa yang telah disebutkan, adalah nikmat iman yang masih menancap di dalam dada kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman. Allah tidak katakan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan kaya. Allah katakan demikian apa enggak? Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beriman, kecuali dalam kondisi melakukan amal ibadah. Lantas bagaimana kita bisa meninggal dalam kondisi baik? Sedangkan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Di bumi Allah manakah kita akan meregang nyawa? Para ulama mengatakan, "Man asya ala syai'in mata alaihi." Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka Allah akan wafatkan dengan pola tersebut. Maka barang siapa yang hidup dengan kebiasaan beribadah, datang ke majelis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah. Maka apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah sebuah ikhtiar untuk menjemput sebuah puncak karir yang tertinggi, yaitu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada teladan kita, manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Ialah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Dan tak lupa kita ucapkan rasa terima kasih ya kepada pihak-pihak yang telah mensukseskan acara pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini yang merupakan syiar agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semua amal ibadah ini fi mizan hasanat, di timbangan kelak di hari kiamat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita mempelajari
buku yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Judulnya apa ibu-ibu? Riyadhus Shalihin. Namanya orang-orang soleh. Buah buku emas dari Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sebuah buku yang penuh kebaikan dan keberkahan. Dan untuk mendapatkan keberkahan apa yang beliau tuliskan untuk kita, maka jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak, ada juga ilmu yang bagus, tapi tidak bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya. Semakin ia belajar, ia semakin sombong. Semakin ia belajar, ia malah bertambah dosa dan maksiatnya. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat. Maka tatkala kita mengkaji sebuah ilmu, kosongkanlah gelas kita, rendahkanlah diri kita di hadapan firman Allah dan sabda Nabi alaihi salam, dan mintalah tolong kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita sampai hadis nomor 3. Betul ya nomor 3 ya? Yaitu terkait tidak ada hijrah. Betulnya apa jamaah? Apakah hijrah telah berakhir? Kita akan simak. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda orang yang beriman Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia mengatakan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam kondisi masih gadis. Aisyah radhiyallahu anha. Maka ia mengatakan, qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi. Hijrah telah berakhir. Berarti tagline kita terkait tentang ayo kita hijrah itu berarti salah, Ustaz. Tunggu dulu ya. Nabi belum selesai bicara. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la hijrah. Hijrah telah berakhir ba'dal fathi, setelah penaklukan kota Mekah. Setelah apa jemaah? Itu kapan itu? Tahun berapa Hijriah? Penaklukan kota Mekah. Tanggal, mohon maaf, tahun 8 Hijriah. Tahun berapa jemaah? Di penaklukan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Nah, pertanyaan ya, berarti berapa tahun ada syariat berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah? Ada berapa tahun hadirin? Hah? Hah? Mudah sekali jawabannya. 8 tahun, ya kan?
Ya, syariat atau berapa lama syariat berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah? Berapa tahun hadirin? 8 tahun ya. Makanya kalender kita pakai kalender apa? Hijriyah. Ya, itu momen di mana awal disyariatkannya hijrah kaum muslimin dari kota Mekah menuju Madinah. Dan ditaklukkannya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Berarti berapa tahun? 8. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Sudah tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Mekah. Walakin akan tetapi jihadun waniyah, ada syariat lain yang mampu untuk bisa menyusulkan pahala kita mendekati pahala hijrah. Apa itu dua syariatnya? Kata Nabi, jihadun waniyah, yaitu ibadah jihad dan niat. Idastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berperang, fanfiru, maka keluarlah untuk berperang. Dengan syarat ini harus di bawah komando pemimpin kaum muslimin, presiden kita ya. Bukan komando ustadz majelis taklim. Wah, di sana serang. Udah, keliru ya. Atau guru atau ustadz atau kiai yayasan tertentu, oh enggak bisa. Harus di bawah pemerintahan yang sah. Ya. Di bawah presiden. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, dan perawi hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, ibunda orang-orang yang beriman. Dan salah satu sifat dari Aisyah radhiyallahu anha yaitu gemar untuk bersedekah. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha tatkala ia mendapatkan dana dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, apabila dikonversikan itu senilai miliaran rupiah. Pagi harinya dapat tuh, sorenya sudah habis. Masya Allah. Ibu kalau dapat 1 miliar, habiskan. Nah, bingung kenapa enggak jawab? Masya Allah. Ya Allah. Jangan dihabiskan, ditabung. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu bagikan kepada fuqara-fuqara muslimin. Maka sampai waktu menjelang maghrib itu sudah habis. Asisten pribadi Aisyah Bariroh, wahai Aisyah, kita ini lagi puasa. Kita lagi apa? Puasa. Dan di rumah kita tidak ada sekarat daging. Kenapa engkau nggak tinggalkan 1 koin, dengannya kita berbuka puasa? Maka dengan entengnya Aisyah mengatakan, laudakar laudakar tini ya Bariroh. Woi Bariroh, kamu telat sih ngingetin saya. Lebih awal, ya. Harusnya lebih apa? Lebih awal. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Dan suatu ketika Aisyah itu pernah mendapatkan tamu, seorang wanita yang miskin membawa 2 anak perempuan sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun memberikan kepada tamu wanita tersebut 3 butir kurma. Dan itulah yang dimiliki Aisyah, 3 butir kurma. Ibu-ibu pernah bertamu dikasih 3 butir kurma jamaah? Silahkan tuh, Masya Allah. Maka kehidupan yang seringkali kita keluhkan, itu apabila kita lihat secara kasat mata, itu tidak lebih ringan dibandingkan apa yang dialami oleh
Aisyah. Tapi Aisyah itu tenang. Karena kunci kebahagiaan itu iman, bukan terkait tentang harta. Maka Aisyah dengan ringannya, oh kasih kurma, 3 butir kurma. Kemudian Aisyah ngelihat wanita tersebut bawa 2 anak perempuan. Kemudian dikasih satu-satu, ya, Masya Allah. Ketika anaknya sudah makan, kira-kira anaknya kenyang apa enggak hadirin? Ibu-ibu ya dapat anak belum sarapan. Kasih nak nih sarapan nih 1 butir kurma dimakan. Kira-kira nambah lagi apa enggak? Nambah lagi. Maka sang ibu juga lapar. Waktu mau makan, tiba-tiba sang anak narik bajunya. Ya Allah, ini sang anak pengen. Akhirnya kurma yang akan dimasukkan ke dalam mulut sang ibu, ya belah jam. 2 bagian. Setengah untuk putri yang pertama, setengah untuk putri yang kedua. Aisyah kaget. Ya. Kemudian menceritakan kejadian ini kepada suami, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha qad a'taqalaha bihanar wa adakhala bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan tersebut, 1 butir kurma, Allah masukkan dirinya surga dan Allah haramkan dirinya neraka. 1 butir kurma. Dan ini bukan terkait tentang kurma. Kalau karena cuman kurma, kita akan stok kurma berkarton-karton di rumah kita. Belum ada. Ini bukan terkait tentang kurma. Tapi ini terkait seseorang yang bisa mengekspresikan rasa sayang kepada anak-anaknya. Dan ini juga terkait motivasi ya, kepada setiap tulang punggung keluarga. Atau setiap wanita yang berubah alih dari tulang rusuk menjadi tulang punggung keluarga. Maka ketahuilah, inilah kabar gembira. Bukan terkait besarnya apa yang ia berikan kepada anak, tapi terkait besarnya pengorbanan seorang ayah ataupun ibu terhadap anak-anaknya. Maka inilah yang harus kita perhatikan bersama, bahwasanya Islam itu tidak memperhatikan dari besarnya nominal. Tapi Islam itu melihat bagaimana besarnya pengorbanan dan keikhlasan kita kepada tulus. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda orang-orang yang beriman. Dia itu dermawan, ya, subhanallah. Dia punyainya itu, ya udah dikasih. Ya. Dan ia tenang, ya. Gak bilang sampai, Nabi tadi itu ada tamu. Kita sih nggak punya duit, ya cuma bisa ngasih kurma. 3 butir lagi. Ya. Kira-kira ibu kalau sedekah 3 butir kurma, malu apa enggak ibu-ibu? Hah? Tapi itu yang kita punya. Ya usah malu. Ya. Kata Nabi, apa ya, masyar, wahai perempuan, sedekahlah. Apa yang kita miliki? Saya cuma punya segelas air, itu keluarkan. Saya punya 1 pisang, untuk itu kasih. Ini bukan terkait besarnya apa yang kita berikan, tapi terkait usaha kita, pengorbanan kita. Tatkala kita menampakkan rasa kasih sayang kita, rasa penghormatan kita terhadap tamu-tamu ataupun anak-anak yang kita sayangi. Baik, kembali, yaitu terkait Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau cerita Aisyah ini panjang, jamaah. Ini luar biasa nih Aisyah. Ya. Aisyah radhiyallahu anha. Belum lagi apa Aisyah itu nanti pernah apa? Mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah, ia melakukan perbuatan zina. Berita hoax, Bang. Istrinya Nabi difitnah melakukan apa? Zina. Itu perlu ya. Jadi supaya tidak sering baper ya, tidak sering galau. Ngapain kamu? Lagi galau saya. Loh, enggak ya. Seorang muslim itu selalu menyibukkan dirinya dengan ilmu untuk mengusir kegalauan, untuk mengusir bisikan-bisikan setan. Ya. Maka setan itu dilawan dengan apa jemaah? Zikir, ngaji, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu cara kita melawan apa? Setan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Makkah. Berarti hijrah itu masih ada apa enggak, jamaah? Kata Nabi, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota. Jawabannya, hijrah itu masih ada. Masih. Hijrah itu masih ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Ahmad, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah tidak akan putus, tidak akan berhenti sampai putus dan tertutupnya pintu taubat. Hijrah tidak terputus sampai terputusnya pintu taubat. Wala tanqati'ut hatta syamsu min magribiha. Pintu taubat tidak akan tutup sampai matahari terbit dari arah barat. Berarti kesimpulannya hijrah itu ada apa tidak, jamaah? Ya, hijrah itu masih ada. Kapan berakhirnya? Waktu berakhirnya kapan, jamaah? Hah? Waktu berakhirnya matahari terbit dari barat. Nah, maka matahari apabila terbit dari arah barat, ini adalah batas akhir dari hijrah. Batas akhir dari taubat. Dan nggak ada lagi tuh pintu taubat. Nggak ada lagi tuh pintu hijrah. Dan dalam riwayat lain disebutkan malam yugorgir. Ya, pintu taubat itu masih terbuka selama belum sakaratul maut. Ya. Di waktu berakhir, yang pertama matahari terbit dari arah barat, yang kedua ketika sakarat. Ya. Tuh. Yang benar yang mana nih? Dua-duanya benar apa nomor satu apa nomor dua ada yang benar, Jamal? Dua-duanya benar. Ya. Matahari terbit dari arah barat ini secara global ya. Kalau misalkan orang itu melihat matahari terbit dari arah barat, tapi dan sekarat ya, tertutup apa tidak? Tertutup. Ustadz, ada orang yang tidak melihat atau belum mendapati matahari terbit dari arah barat, tapi dia udah sekarat. Pintunya apa? Tertutup ya. Ini waktu berakhir secara global ya. Ini secara individu, secara perorangan. Ya, sakaratul maut. Jadi ketika sakarat, jamaah, itu yang memudahkan seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah, itu amal solehnya. Apa yang menjadi kebiasaan dirinya tatkala ia dalam kondisi sehat. Dan itulah karir tertinggi seorang muslim tatkala dijemput oleh malaikat maut, ia meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha, demi Allah itu nikmat terbesar.
lebih daripada dunia dan seisinya itu pasti. Karena itu kunci malaikat-malaikat Allah akan membawanya dengan penuh senyum. Dengan perkataan yang lembut seraya mengucapkan, Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke Rabbmu. Dalam kondisi Rabbmu ridho dan engkau senang. Kira-kira sang mayit itu pengen segera berpisah dengan jasadnya apa enggak jamaah? Segera. Bahkan hanya Anda, Nabi SAW. Di akhir hayatnya Nabi mengucapkan apa jamaah? Birrofiqil a'la, ya Allah, di tempatmu yang tertinggi. Kehidupan seorang muslim itu bukan di dunia, di akhirat. Maka mereka sangat senang apabila dijemput oleh malaikat maut. Oh, seperti seorang anak, ya. Ketika anak itu main di waktu sore hari, ya. Sudah mau menjelang maghrib, kira-kira dipanggil sama ibunya apa enggak, Jamaah? Dicari, oh nak, pulang yuk ke rumah. Ibu sudah masak mie goreng. Plus ada mainan satu. Ayo yuk. Bapak lagi nungguin tuh mau ngasih hadiah. Kira-kira anaknya seneng apa enggak? Oh, seneng. Lari. Abi, Umi, lari tuh. Ya, pulang. Tapi kalau misalkan ibunya datang nih, ya, yang nenek ya. Gimana tuh? Itu anaknya ngumpet. Kira-kira mau pulang apa anda jam? Ya mau. Kok maunya kabur. Untuk itulah keadaan orang kafir jamaah. Ketika tahu malaikat yang akan membawanya, adalah malaikat yang menyeramkan. Ya ayat irji'i, pulanglah kepada Rabbmu dalam kondisi Allah itu murka dan engkau dimurkai. Dia itu nggak mau pulang. Dia ketakutan. Makanya ketika orang kafir itu meninggal dunia, orang kafir itu berdoa, ya, amhiluni amhilun, tunda pemakamanku, tunda pemakamanku. Karena takut yang mendapatkan adab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman, ajiluni ajiluni, segerakan pemakamanku, segerakanlah pemakamanku. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Dan ikhtiar kita mempersiapkan kematian yang indah adalah selalu berkata baik. Betul apa Anda hadirin? Berkata baik. Ya. Berkata yang sopan, karena apa yang kita keluarkan dari perkataan itu merupakan cermin dari dalamnya keimanan kita. Oleh karena itu jamaah, Al-Quran. Al-Quran itu genrenya untuk umur berapa tahun jamaah? Semua. Pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu ada firman Allah terkait hubungan suami istri apa enggak? Ada. Tapi Allah tidak pernah sebutkan secara vulgar. Allah sebutkan dengan bahasa yang indah, yang mana kalau orang membacanya, orang itu nggak risih. Kalau anak mendengar, nah itu juga nggak risih dia. Ya, betul apa Anda hadirin? Betul. Jadi ketika membaca ayat terkait tentang itu, ada anak, kita skip dulu ya. Nah, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemalu, ya. Nabi SAW juga sosok yang pemalu. Maka sifat orang yang pemalu adalah tatkala ia berucap, ia tidak vulgar jamaah. Ya. Ia mengucapkan kata-kata yang indah dan sopan. Nah itulah yang harus kita lakukan. Maka orang yang ngaji, itu kata-katanya enak jamaah, nggak kasar dia. Ya. Orang yang sudah ngaji itu bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertambah kasar omongannya, kan banyak memfitnah ataupun yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kembali jamaah ya. Berarti waktu berakhirnya tobat ya. Secara global apa? Ketika matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, sakaratul maut. Inti dari dua hal tersebut adalah karena pada waktu dua keadaan tadi iman itu tidak bermanfaat. Kenapa? Iman itu perkara gaib. Kalau ngelihat matahari dari arah barat, itu perkara gaib apa enggak jamaah? Antum sekarang bisa nyaksiin enggak matahari terbit dari arah barat? Nah, itu perkara. Kemudian malaikat maut, gaib apa tidak?
Maka ketika itu semua bisa kelihatan dengan mata kita, seperti selesai. Pintu tobat sudah tertutup. Ya. Makanya tidak ada istilah, Mas, kamu kok nggak tobat kenapa? Nanti deh saya tobat ketika benar-benar lihat neraka. Tidak bisa, neraka itu perkara wajib. Jatuh kubur perkara wajib. Kubur perkara wajib. Mas, kamu kok nggak sholat kenapa? Nanti aja deh. Allah kan maha pengampun ya. Nanti saya ragu-ragu nih. Azab kubur itu ada pada nanti saya sholatnya ketika saya sudah dimakamkan. Kalau saya disiksa, ya udah saya sholat ya pokoknya deh. Kan Allah maha pengampun nih ya kan. Saya sholat, pokoknya oh saya minta ampun ya Allah. Pokoknya saya mohon Allah kan maha pengampun. Udah seperti itu konsepnya. Sudah tidak bermanfaat iman Anda. Tidak bermanfaat karena iman itu terkait mempercayai hal-hal yang belum pernah Anda lihat. Hal-hal yang belum pernah Anda saksikan. Itu terkait apa? Iman. Ini dulu eh, ada seorang teman ya, Mas kamu gak sholat kenapa? Agama itu ada banyak ya, pengen selamat ya jangan pernah naruh apa artinya ketika pengen selamat berarti ya udah deh memeluk semua agama. Loh, ini salah, keliru dia. Ya. Ya nanti kalau pas di akhirat ketemu agama paling bentah itu dia, ya berarti itu. Kan tidak bisa seperti itu hadirin. Ya. Bisa dipahami hadirin ya. Nah, jadi kenapa ini dua syarat? Ini terkait iman, ya. Maka salah ketika orang, udah saya nanti akan memperbanyak sholat, walaupun dipecut-pecut sama malaikat, saya akan sholat tuh di alam kubur. Nggak bisa. Nggak bisa. Dan sholatnya, doanya tidak diterima. Makanya, jamaah, orang kafir ketika disiksa, itu meminta sama Allah apa enggak jamaah? Minta. Minta. Sebelum Anda berangan-angan, saya akan beribadah, berdoa di alam kubur, Allah sudah kabarkan kepada kita. Orang-orang kafir, penduduk neraka, itu kehausan. Afidhu alaina minal ma' berikanlah kami air. Mereka minta kepada Allah. Allah enggak ngasih. Allah enggak ngasih. Karena apa? Mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengingkari janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ya dua waktu ini belum tertutup untuk kita, maka perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya jangan macam-macam hidup kita untuk ibadah ya. Kemudian mencari rezeki untuk memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah Subhanahu wa taala muliakan ketika kita tahu bahwasanya hijrah itu masih ada. Lalu, apa maksud dari perkataan Nabi la hijrah ba'dal fathi? Sudah tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota. Maka kata Imam Baghawi rahimahullahu taala dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, maksud tidak ada hijrah lagi, ya. Hijrah telah tiada, hijrah telah berakhir. Itu maksudnya adalah hijrah dari kota Mekah, mohon maaf ya, kota Mekah menuju Madinah. Nah, ini sudah berakhir. Hijrah telah berakhir, itu artinya hijrah dari kota Mekah menuju, maka salah ketika orang dari kota Mekah, yuk kita ke Madinah, ngapain mas? Mau hijrah. Itu salah. Ya, kita tidak ada istilah ya. Bolehkah orang yang tinggal di kota Mekah pindah ke kota lain? Boleh apa enggak jamaah? Boleh ya. Kalau misalkan dia pengen pindah ke Semarang, boleh apa enggak? Boleh. Ada orang yang pengen ke Indonesia ya, pindah ya. Mungkin karena urusan perdagangan ya.
ataupun yang lainnya, ya, maka itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu orang yang dari Mekah keluar dia dari kota Mekah ke Indonesia, ya, ke Semarang, ya. Ngapain? Saya mau hijrah. Hijrah kemana? Ke Semarang. Asalnya mana? Mekah. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, ya, bisa difahami ya. Ya. Jadi kalau orang yang tinggal di kota Mekah kemudian dia pengen pindah, Mas kamu mau pindah kemana? Ya, misalkan. Oh saya mau pindah ke Madinah deh. Mau ngapain? Mau hijrah. Saya mau menyelamatkan agama saya. Wah, itu sudah tidak ada. Salah itu. Atau misalkan dari kota Mekah menuju Taif. Mas mau ngapain ke Taif? Kalau mau beli buah-buahan boleh apa enggak jamaah? Mau beli minyak wangi boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau asalnya saya ingin menyelamatkan agama saya. Kemana? Ke Taif. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Atau saya pengen ke Semarang. Mau ngapain? Menyelamatkan agama saya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Bisa difahami hadirin? Ya. Karena hijrah itu telah apa? Berakhir dengan ditaklukkannya kota Mekah. Hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Hijrah dari kota Mekah menuju apa? Madinah. Dan yang dimaksud di sini adalah hijrah pindah. Pindah tempat dari Mekah menuju Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi, sudah tidak ada hijrah lagi dari kota Mekah menuju Madinah. Tahun berapa jamaah? 8 Hijriah. Berarti berapa tahun syariat hijrah itu? 8 tahun, ya. Pertanyaan saya, berarti pintu pahala hijrah dari kota Mekah menuju Madinah sudah tertutup apa masih terbuka? Sudah sampai kapan jamaah? Sampai kiamat sudah. Nah, pertanyaan saya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian, para sahabat itu senang apa sedih? Senang apa sedih jamaah? Hah? Ingat hijrah itu berat apa ringan? Ya. Pindah dari kota Mekah menuju Madinah. Naik apa jamaah? Naik bis apa naik kereta cepat jamaah? Hah? Masya Allah ya. Gimana? Ada apa minuman-minuman di tengah jalan? Tidak ada. Ada AC jamaah? Tidak ada. Ya. Jalannya datar apa terjal jamaah? Terjal, subhanallah ya. Jalan ya, kepanasan, kedinginan ya dari kota Mekah menuju Madinah. Berapa kilometer? 450 kilometer jamaah. Kira-kira kalau kita di posisi para sahabat, kira-kira kita akan senang apa sedih jamaah? Mau show yang bener jamaah. Hijrah dari kota Mekah menuju berat itu, ninggalin rumah jamaah. Kita punya dagang yang sudah settle di kota Makkah harus kita tinggalkan karena memang kondisi waktu itu ya orang-orang yang beribadah kepada Allah disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka sahabat waktu itu tatkala mendengar pintu hijrah itu telah tertutup, sahabat itu sedih jemaah. Jadi sedihnya sahabat itu bukan terkait berkurangnya harta. Momen menangis mereka itu bukan tatkala mereka mendapatkan kekurangan makanan atau harta. Kekurangan harta dan makan, mereka masih bisa senyum. Tapi yang membuat mereka sedih, membuat mereka menangis, tatkala satu pintu ibadah telah tertutup. Maka levelnya sahabat itu beda sama orang yang belum memiliki ilmu. Kalau level orang yang belum memiliki ilmu, sedihnya pas kapan jamaah? Sedih tatkala
hartanya berkurang, ya, iya sedih. Sedih tatkala, subhanallah ya, ibadahnya ketika orang yang lemah iman ya, telat sholat subuh, sedih apa enggak dia jemaah? Lemah iman, enggak ya, santai, oh biasa ya kan. Telat, enggak apa, masih mending banyak yang enggak sholat. Ya, cari pembenaran ya. Ya, subhanallah ya. Padahal jamaah apabila kita terbiasa mendapatkan omset satu hari 5 juta, kemudian di hari kedua kita dapat omset 500.000, kita sedih apa senang jamaah? Apa kita mengatakan, ora popo ada yang nggak dapat apa-apa? Oh enggak. Ya. Maka level permainan para sahabat itu seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan tentang mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajir dan ansor. Allah katakan yang pertama kali muhajir itu pahalanya beda. Jadi jamaah muhajir, pernah dengar kata muhajir jamaah? Muhajir itu apa? Orang yang apa? Hijrah. Muhajir, orang yang apa? Orang yang hijrah. Ya. Nah, ketika Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Berarti kalau ada orang yang pergi dari kota Mekah menuju Madinah, apakah dia mendapatkan gelar muhajir, jemaah? Di gelar muhajir ini sudah selesai. Hijrah dari kota Mekah menuju Madinah sudah apa? Selesai. Jadi ketika Nabi mengucapkan tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah, ya, dia apa gembira jemaah? Ada sedihnya, ada gembiranya. Sedihnya kenapa jemaah? Karena hijrah telah apa? Selesai. Gembira kenapa jemaah? Gembiranya kenapa nih? Iya, gembiranya kenapa? Alhamdulillah ya, sudah capek-capek lagi ke sana ya. Gembiranya, para sahabat bergembira karena kota Mekah menjadi steril dari patung-patung. Nah, kota Mekah menjadi kota yang aman. Kota Mekah menjadi kota yang mana kaum muslimin bebas untuk sholat. Lambang-lambang kesyirikan dihancurkan. Maka sebagai informasi, pada tahun 1 Hijriah, patung-patung apakah masih ada di sekeliling Ka'bah jamaah? Masih. Pada tahun 7 Hijriah, patung-patung masih ada di sekeliling Ka'bah? Masih ada. Kapan patung-patung itu hilang? Tahun 8 Hijriah. Jadi ketika masuk ke kota Makkah, ditaklukkan kota Makkah, kaum muslim waktu itu berjumlah 10.000 orang. Maka orang-orang kafir Quraisy itu ketakutan. Ya. Kemudian tatkala mereka khawatir dengan nyawa mereka, kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke rumahnya dia selamat. Artinya tidak apa? Tidak akan diperang. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Maka waktu itu ketika Nabi datang ke kota Mekah, tidak ada satupun dari pihak orang Quraisy yang menghalangi Nabi SAW. Datang ke kota Mekah. Kemudian mengelilingi Ka'bah. Kemudian dihancurkan berhala-berhala tersebut. Subhanallah. Kemudian setelah itu datanglah orang-orang kafir Quraisy meminta belas kasihan jamaah. 8 tahun yang lalu. Ingatlah apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Mereka mengusir, mengancam, membunuh. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala disiksa di tengah padang pasir. Ditumpah di atas dagingnya. Dan senantiasa lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Dan Sumayyah radhiyallahu taala anha, wanita pertama yang mati syahid. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dirinya mendapatkan ujian yang sangat berat.
Ya ditusuk lewat kemaluannya jamaah sampai menembus ubun-ubunnya jamaah. Dan ia meninggal dalam kondisi syahid. Apakah engkau ingat? Ya, Yasir, ya. Apa jamaah? Apa suami dari apa? Sumayyah radhiyallahu taala anha. Istri dari apa? Sumayyah. Suami dari apa? Sumayyah. Ya. Jadi suami Sumayyah itu ikat sama kuda, tangan, kaki diikat ya. Kemudian dibentangkan, itu sampai putus ya, Mas. Ya apa? Putus. Hanya ketika orang-orang kafir wis datang, apa pendapat kalian? Engkau adalah putra yang baik, anak putra yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, idhabu wa antum mutalaq. Pergilah kalian, kalian bebas. Subhanallah. Nabi tidak menaruh dendam dengan apa? Mereka. Dan satu lagi jamaah, ketika penaklukan kota Mekah, itu adalah momen yang sangat spesial. Kenapa? Quraisy itu merupakan panutan kabilah-kabilah yang lain. Jadi kabilah yang itu nunggu. Ketika Islam dan Quraisy ini bersitegang, ini siapa yang menang? Yang menang kita akan ikut. Kayak banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam setelah kapan? Penaklukan kota Mekah. Kota Mekah dikuasai. Oh, ini berarti Islam yang benar. Makanya ada surat apa? An-Nasr. Idza bila datang pertolongan Allah wal fath. Penaklukan kota Mekah. Ya. Maka akan melihat orang itu berduyun-duyun datang untuk memeluk agama Islam. Datang di musim haji, kemudian mengakhirkan apa? Keislamannya. Itu adalah momen yang apa? Menggembirakan. Ya, ya betul ya, gembira, senang ya. Sudah ditaklukkan kota Mekah, gembira luar. Alhamdulillah ya Allah, bisa ibadah di kampung halaman itu senang apa Anda jamaah? Senang luar biasa. Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan sahabat. Namun di sisi lain, ada sebuah hal yang membuat mereka sedih. Apa? Ternyata pahala hijrah dari kota Mekah menuju Madinah sudah tertutup. Sampai kapan jamaah? Sampai hari kiamat. Dan pahala hijrah dari kota Mekah menuju Madinah itu pahalanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Surat apa jemaah? Ayat 195. Allah katakan terkait orang-orang yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Allah berfirman, "Walladzina hajaru" dan orang-orang yang terus berhijrah wa ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari rumahnya. Subhanallah, terusir jemaah. Terusir. Wa'udhu fi sabili. Mereka mendapatkan gangguan yang luar biasa tatkala mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalu wa qutilu. Kemudian mereka berperang ya. Wa qutilu dan sebagian mereka ada yang terbunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasannya apa jamaah? La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Aku akan hapus dosa-dosa mereka. Yang bilang ini siapa jamaah? Dan jamaah itu memang berat. Antum bisa bayangkan ya. Ada kabar tetangga, orang yang menampakkan Islam itu disiksa luar biasa. Kira-kira hidup kita tenang apa enggak jamaah? Makan pecel lele enak apa enggak jamaah? Tapi denger tuh, enggak jamaah. Was-was. Allah Subhanahu wa taala, aku akan hapus dosa-dosa mereka wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Jadi muhajir itu pasti masuk surga apa enggak jamaah? Pasti masuk. Adapun kita sudah ada kepastian apa belum jamaah? Maka jangan pernah ujub ya. Jangan pernah takjub dengan amal ibadah kita. Kenapa? Tidak ada yang menjamin. Ya. Oleh karena itu, ujub yang terburuk adalah ujub dengan amal soleh. Itu lebih buruk daripada ujub dengan harta. Orang yang ujub dengan harta, hartanya ada apa tidak? Ada. Ujub dengan
Status sosial dia. Dia punya status sosial ada. Dan itu tercela. Tapi ujub dengan amal soleh itu yang terburuk. Kenapa? Apakah pasti amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan di antara tanda amal soleh seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandanya itu ia tidak ujub dengan amal soleh. Bagaimana makanan jamaah? Kita tahu makanan ini bergizi itu ketika memiliki efek. Betul apa enggak jamaah? Kita tahu ya. Kerupuk ya, itu bergizi apa enggak jamaah? Nah, anak lapar banget. Anak kasih ya kerupuk satu. Well, buat sarapan. Tahu, 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 tahu. Kira-kira dia akan kenyang apa enggak, Din? Warak-warak ya. Nah, dulu waktu kecil seperti itu pemikirannya, Jemaah. Yang membuat kenyang itu bukan terkait makanannya, bukan kualitas makanannya, tapi yang membuat kenyang itu mungkin banyaknya. Nah, waktu itu kepikiran apa? Beli kerupuk. Waktu itu 500 perak dapat banyak. Tas, tas, tas. Perawarak-warak ya. Ya. Maka begitu juga amal soleh. Amal soleh itu ketika diterima oleh Allah, ya, itu memberikan efek. Sebagaimana makanan tatkala diterima oleh tubuh memberikan apa? Efek. Sehat, kenyang, ya, ada tenaga. Nah, itu. Maka begitu juga amal soleh. Amal soleh tatkala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal soleh tersebut memberikan efek terhadap perilaku kita, memberikan efek terkait sikap kita. Dan di antara sikap orang-orang yang diterima amal kebaikannya adalah dia tidak ujub terhadap amal kebaikannya. Makanya para sahabat itu tatkala orang hijrah ya, kira-kira sholatnya bolong-bolong apa enggak jamaah? Oh enggak. Satu raid, oh santai. Ini kuncinya. Apakah seperti itu hadirin? Enggak. Mereka tambah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tambah giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita camkan bersama. Nah, jangan sampai ya seorang itu ujub ya, dengan belajarnya. Oh, saya itu muridnya Ustadz Fulan loh. Oh, loh. Anda muridnya Ustadz Fulan, sedangkan Ustadz Fulan sudah dijamin masuk surga apa belum? Sahabat itu muridnya siapa jamaah? Nabi SAW, muridnya Nabi, ya kan? Muridnya Nabi. Dan mereka mendapatkan pujian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik surga. Dan pujian tersebut tidak membuat mereka ujub. Lantas apa yang akan kita ujubkan jamaah? Sholat sering apa? Sholat ya sering telat. Kalaupun soft awal juga sering ngantuan ya, ngelamun ya. Cepat selesai, tidak khusyuk ya. Kemudian baru ngikutin satu kajian, petantang-petenteng, subhanallah. Wah, oh, itu masih orang baru tuh. Wah, maka hilangkanlah ujub tersebut. Ujub itu dari setan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini terkait pahala orang yang apa berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala puji mereka di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor." Ya. Was-sabiqunal awwaluna, surat At-Taubah ayat 100. Sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ya. Dan orang-orang yang pertama, ya, dari kaum muhajir dan ansor. Allah puji itu. Di antara orang yang masuk Islam, Allah kedepankan nama muhajir apa ansor dulu? Berarti lebih mulia mana aja mah? Muhajir atau ansor? Nah, muhajir. Muhajir. Ya, lebih mulia. Orang-orang yang pertama, ya, termasuk dari kaum muhajir dan ansor, walladzina taba'uhum. Kata Allah, dan orang-orang yang mengikuti cara beragama orang muhajir dan ansor. Jadi kalau kita ingin mencontoh cara beragama yang benar, contohlah cara sahabat radhiyallahu taala anhu. Itu contoh terbaik.
Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina taba'uuhum bi ihsan." Dan orang yang beragama Islam, orang yang mempraktekkan agama Islam sebagaimana prakteknya para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho. Allah apa jemaah? Terhadap tata cara ibadah mereka. Jadi tata cara ibadah, tata cara berkata, tata cara bersikap yang Allah ridhoi dan sudah mendapatkan verifikasi itu siapa jamaah? Para sahabat muhajir dan ansor. Jadi kalau kita ingin berteman, lah tuh lihat tuh, kaum muhajir dan ansor seperti apa tuh mereka berteman. Ketika mereka seperti apa tuh? Ketika mereka bertutur kata, seperti apa tuh mereka? Jangan sampai mencontoh gaya bicara artis, cara berpakaian artis, ya, ya, ya seperti itu hadirin. Artis itu atau misalkan, oh anak senang Ustaz. Makanya kalau saya lihat itu bikin saya nangis. Ya mah, ya artis yang membuat nangis ya. Ketika mereka acting, ya, acting ya. Mereka dibayar apa aja? Bayar. Betul apa enggak? Bayar tuh. Ibu nangis, dibayar apa enggak jam? Malah bayar ya kan? Subhanallah. Dan actingnya itu asli atau palsu jamaah? Palsu. Makanya ada di balik layar ya kan? Dan para sahabat itu tulus hadirin. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kalau kita pengen beribadah, beribadahlah sebagaimana tata cara sahabat radhiyallahu taala anhu. Makanya subhanallah. Ibu pernah dengar kisah Ka'ab bin Malik ya, Mas? Ka'ab bin Malik itu waktu mendapatkan pengumuman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya tobatnya Ka'ab telah diterima. Itu para sahabat itu cepat-cepat menyampaikan pesan ke Ka'ab. Jadi Nabi sampaikan di masjid itu, tobatnya Ka'ab sudah diterima. Itu sahabat cepat-cepat untuk menyampaikan kabar ini ke siapa? Ada yang keluar dari masjid itu naik kuda aja. Orang nggak punya kuda terus gimana aja? Ya udah disampaikan ya sudah. Enggak. Ya tetap semangat. Jalan lari jam. Dan ia tahu bahwa saya kecepatan kuda lebih cepat daripada lari. Apa yang dia lakukan? Dia lari. Bukan ke rumahnya Kaab. Dia lari ke bukit. Teriak. Wahai Kaab, tobatmu telah diterima. Dan kecepatan suara melebihi kecepatan apa? Ya, Masya Allah. Luar biasa. Itu cintanya, loyalitas sahabat seperti itu. Maka jangan sampai seseorang mengatakan, oh saya loyal. Tapi gara-gara urusan sepele, lolo gue, sudah. Enggak seperti itu sahabat itu. Sahabat itu selalu mengajak. Sahabat itu at-taghaful dia. Melupakan kesalahan-kesalahan yang remeh-temeh. Oh, enggak masalah. Kok kamu nggak sama si Fulan tuh masalah dia baik loh. Males ah. Gak bisa suka kentut dia. Ah, salah sepele dia misalkan. Salah sepele hadir. Lupakan seperti itu jamaah. Maka ini juga tadi sebuah isyarat ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita ya, anaknya lulus masuk kuliah ya, anaknya nikah ya, atau misalkan ada usaha baru, ibu-ibu cepat-cepat ngasih ucapan selamat. Ya, selamat ya semoga Allah berkahi. Selamat ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha ini. Selamat ya anaknya ya sudah masuk keterima. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Jangan apa nyinyir. Wah, apa itu? Ya, ambil jurusan apa? Oh, umum. Wah, tidak seperti itu. Doakan, ya. Doakan kebaikan. Ya. Doakan apa? Kebaikan. Ya. Doakan apa? Selamat. Ya. Doakan kebaikan. Itu teman yang loyal. Teman yang berkelas ini seperti ini. Ya. Dan teman yang tidak artinya tidak terkait tentang harta. Ya. Oh teman butuh apa? Ya bantu semampunya. Oh butuh apa? Ya bantu. Ini teman. Makanya persahabatan kaum Muhajir dan Ansor itu Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam Al-Qur'an. Luar biasa persahabatan mereka, ya. Bahkan dulu pernah ada yang perang ya, sampai kehausan, nyuruh siapa? Temennya yang minum tuh. Dia dulu.
Padahal mereka kehausan. Bahkan ada yang sampai kaum muhajir datang, ya, ia mau apa? Membagi setengah dari kalian. Berapa jamaah? Jadi bukan pakai nominal, pakai persentase 50%. Iman apa ini jamaah? Kecuali keimanan yang benar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam hati-hati dan dada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk meneladani mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala puji tata cara apa? Ibadah mereka. Ya. Nah, maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memahami psikologis sahabat, ya, hijrah telah tiada, Nabi itu tahu sahabat itu sedih, ya Allah. Saya belum hijrah ya. Pintu kesempatan itu belum saya dapatkan, ya Allah. Itu sahabat sedih, Nabi tahu. Dan subhanallah nanti kita akan melihat ya di hadis selanjutnya ya. Bagaimana sahabat itu juga menangis. Nangis ya. Laki-laki ini nangis ketika tidak bisa ikut serta bersama Nabi ketika perang. Anu, perang ya. Tidak bisa ikut tuh. Dan dia punya udur tuh. Ya. Kalau kita punya udur, Alhamdulillah ya Allah. Ya. Alhamdulillah ya. Emang Allah itu baik banget Allah kasih udur ya. Fadol inti-inti dulu sudah. Tapi sahabat itu punya udur. Nangis, Pan. Ini benar-benar ketulusan jam. Ini Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ada dua buah amalan yang mana pahalanya bisa mengejar. Bisa apa jamaah? Bukan menyamai loh ya. Ya. Bisa apa? Mengejar pahala hijrah. Ya. Ada dua amalan yang mana pahalanya bisa mengejar pahala hijrah. Bisa mengejar pahala hijrahnya para sahabat. Ini amalan yang luar biasa. Yang pertama adalah ibadah jihad. Apa jamaah? Ya, pahala jihad. Dan syarat jihad itu di bawah kepemimpinan yang sah. Itu syaratnya. Jadi jihad harus di bawah kepemimpinan yang sah. Tidak ada istilah jihad di bawah yayasan, di bawah majelis taklim, atau di bawah yang lainnya. Tidak, harus di bawah pemerintah yang sah. Maka apa yang dilakukan seperti bom bunuh diri itu bukan jihad. Ya, bukan apa? Jihad. Itu dosa. Ya, itu dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Kemudian amal ibadah yang kedua adalah niat. Apa jamaah? Subhanallah. Niat jamaah. Makanya Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab apa? Niat. Jadi amal ibadah yang bisa mengejar pahala hijrah itu adalah jihad dan niat. Pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa. Oleh karena itu terkait tentang niat, kata Yahya bin Abi Katsir, ta'allamun niyah. Belajarlah niat fa innaha ablagu minal amal. Karena perkara niat itu lebih bisa menyampaikan dibandingkan sebuah amal. Lebih cepat menyampaikan Anda ke sebuah pahala yang besar
dibandingkan apa? Amanah. Makanya ada orang yang sholat, tapi sholatnya batal. Dapat pahala apa enggak jamaah? Hah? Sholatnya batal tuh. Ya, sholatnya batal. Ya sudah wudhu ya. Kemudian tatkala sholat apa? Batal tuh. Dapat pahala apa tidak jamaah? Sholatnya sah apa tidak? Dapat pahala? Gara-gara apa itu? Allahu Akbar. Oh, batal tuh. Subhan. Dapat pahala apa tidak? Namun ketika ada seorang yang tidak punya niat atau niatnya salah, ya sholat betul, sholat duhur ya, atau sholat malam, ya. Tatkala dia sholat duhur, niatnya salah, ia ria, sampai salam ya. Sholatnya secara fikih itu sah apa anda jamaah? Secara fikih hukumnya sah apa tidak? Secara fikih, orang munafik itu ketika sholat, sholatnya sah apa enggak secara hukum fikih? Orang munafik itu kalau sholat berwudu apa enggak? Berwudu, ya kan? Ada nggak yang nggak berwudu, ya? Berwudu, ya. Takbiratul ihram apa enggak mereka? Takbiratul. Salam apa enggak? Salam. Berarti secara hukum fikih sah apa tidak jamaah? Secara hukum fikih sah. Perbuatannya sampai itu. Tapi niatnya sampai apa enggak? Tidak. Ia riak dalam melakukannya. Dapat pahala? Tidak dapat. Maka perkara niat itu penting hadirin. Dan tadi telah dijelaskan terkait seorang ibu yang memberikan makan kepada putrinya dengan satu butir dengan niat, maka semua itu akan tergapai. Maka dengan niat, maka hadirin ya, seseorang akan mendapatkan atau bisa, mohon maaf, bisa mengejar pahala hijrah dengan niat. Maka belajarlah niat. Ya. Dan niat itu jamaah, itulah yang menjadikan orang konsisten hijrah. Ada orang yang berhijrah, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya karena harta. Ketika harta tidak ia dapatkan setelah hijrah, ia akan membelok. Ada orang yang berhijrah, tujuannya untuk mendapatkan pasangan. Namun tatkala ia tidak mendapatkan pasangan, ia akan belok. Tujuan yang benar gimana Ustaz? Tatkala ia berhijrah, tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ia merubah penampilannya, bukan karena si fulan, bukan karena ada keuntungan material di dalamnya. Tapi ia berhijrah yang menjadi motivasi utama dirinya untuk berhijrah adalah ini perintah Allah. Ia berubah ini karena perintah Allah Subhanahu wa tak peduli apapun yang akan ia hadapi, yang penting ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala hijrahnya akan langgeng hati. Dia akan istiqomah. Nah, itu kuncinya. Maka kunci rumah tangga itu langgeng. Apa jemaah? Niat. Nah, niatnya dia nikah ngapain tuh? Ada laki-laki nikahin wanita gara-gara fulusnya. Ternyata fulusnya ndak ada. Itu punya orang tuanya. Ya kan? Jadi sebelum nikah, oh Masya Allah kendaraan si Harim perempuan itu luar biasa itu. Pas nikah, loh kendaraan kemarin kemana yang? Ya, suami nanya ke mana istrinya, rumah yang kemarin, saldo yang kemarin. Oh itu punya bapak, betul atas namaku, tapi nitip. Ya, nitip. Ada nggak seperti itu jamaah? Ada. Niatnya apa? Harta. Langgeng apa anda? Selesai. Selesai hadirin. Niat pertama kali seorang itu ketika melakukan sebuah amal ibadah, baik itu pernikahan dan itu ibadah yang terlama, ibadah seumur hidup. Niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memuliakan istrinya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang suami capek bekerja, kemudian ia pulang ke rumah, dia tersenyum kepada istrinya. Padahal di tempat kerja dia dihinakan, dia diinjak-injak. Ya.
Ya capek luar biasa. Namun tatkala ia pulang ke rumah, ia menemani makan bersama istrinya. Ia mendengarkan cerita istrinya. Kenapa ia melakukan itu? Karena ia memahami bahwasanya konsekuensi pernikahan itu bukan hanya terkait memberikan nafkah, tapi juga memberikan pendidikan, memberikan perhatian kepada keluarga. Ini niat yang benar. Tapi kalau niatnya keliru, ya kamu tahu nggak? Saya ini capek, cerewet terus dari tadi. Nggak tahu, ini capek luar biasa. Ya, kamu nggak tahu saya keluar tuh dihina sama atasan saya. Penyumas segini, kamu datang cerita-cerita kayak gini. Kamu nggak tahu apa aja. Oh, kewajiban seorang laki-laki itu bukan hanya memberikan nafkah. Dia tahu niatnya. Ketika sudah benar, itu semua menjadi ringan. Tapi tatkala niatnya salah, itu akan mudah berantakan. Nah, niat ini penting. Motivasi apa Anda menikah? Motivasi apa Anda datang ke majelis ilmu? Motivasi apa Anda merubah penampilan Anda? Motivasi apa Anda berkata dan bertutur kata baik? Betul hadirin? Ada orang yang dekat sama orang tuanya. Masya Allah, iya siap. Di kodawuh ya kan, Masya Allah. Ada maunya. Orang tua saya ini dekat sama proyek-proyek ini. Saya dapat proyek-proyek ya. Maka kebaikan tutur kata yang baik ini jamaah, itu hanya didapatkan oleh sang ayah ketika ayahnya dapat proyek. Ketika nggak dapat proyek, sudah. Ya. Nah, ini kenapa jamaah? Niat yang salah. Kita tanamkan pada diri kita niat yang benar, karena niat yang benar, motivasi yang benar, itu akan menimbulkan amal yang baik, tutur kata yang baik, keikhlasan dan keistiqomahan kita dalam berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala muliakan ya. Bahkan dalam perkara yang hukumnya mubah, tidur itu hukumnya apa jamaah? Boleh ya. Dapat pahala apa enggak orang yang tidur? Hah? Masalahnya tidur ya. Apakah Nabi pernah mengatakan tidurlah kalian? Hah? Hah? Tidur itu hukumnya mubah, boleh ya. Tidak dapat pahala dan tidak dapat apa? Dosa. Nah, supaya kita dapat pahala, niatkan tidur itu untuk memperkuat ibadah kita. Ya misalkan nih, nah, habis kajian ya, atau misalnya habis kajian saya tidur sebentar lah, ya. Atau habis zuhur dia tidur sebentar supaya asarnya kuat. Nah, tidurnya dapat apa? Pahala. Tidur, Mas kenapa kamu tidur jam 10? Nanti biar bisa bangun malam untuk sujud bukan nonton bola. Nah, itu dapat pahala tuh. Ya, tidurnya dapat apa? Tapi kalau orang tidur ya seharian ya, kenapa masih tidur ya? Ya gabus sih nggak ngapa-ngapain daripada keluar mendingan tidur di rumah. Ya, dapat pahala apa enggak jamaah? Nggak dapat tuh ya. Maka niat ini penting. Bahkan tatkala tidur dia dapat apa? Pahala. Maka berkata Mu'adz radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku itu tidur, aku sholat, dan tatkala aku tidur, aku itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar aku itu bisa kuat dalam beribadah. Olahraga, hukumnya apa jemaah? Niatkan untuk sehat. Nah, dengan sehat itu kita bisa datang ke majelis. Betul apa enggak jemaah? Maka olahraga kita, fitness kita, jalan-jalan kita, jalan kaki kita, itu akan bernilai ibadah. Ibu ada yang suka senam di sini jamaah? Nah, niatkan ibadah ya untuk menyenangkan suami, untuk sehat, maka senamnya bernilai apa? Ibadah. Bukan berniat supaya saya menyenangkan orang lain. Lu salah. Supaya saya dapat pujian orang lain. Ini salah, keliru. Ya, ya. Tapi untuk memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Ada pertanyaan hadirat? Jadi pahala yang bisa, mohon maaf, amal ibadah yang bisa mengejar pahala jihad apa? Pahala hijrah apa jamaah? Niat dan jihad. Niat dan apa? Berjihad.
Jadi harus banyak-banyak niat dan perbaiki niat itu harus karena siapa? Allah Subhanahu. Bukan motivasinya dunia. Karena orang kalau tidak paham ilmu agama, motivasinya apa jamaah? Dunia. Dia berbakti sama bapak, asalkan bapaknya baik sama dia. Itu motivasinya apa? Dunia. Ya, silakan. Saya bicara berbeda Ustaz. Pengen hijrah, tapi bingung. Mau dari mana nih hijrah yang sesuai agama benar? Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang berhijrah adalah orang yang merubah dari keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Makanya ada hijrah yang namanya hijrah amalan. Ya, dia berhijrah dari sebuah amalan yang buruk menuju ke amalan yang lebih baik. Maka tatkala seorang berhijrah, mulai dari mana? Ketika ia mengabsen, ketika ia menulis dan mencatat daftar dosa keseharian dia. Ternyata dosanya ada 50 jamaah. Maka yang pertama kali kita lakukan, pertama kita harus niat mengakui bahwasanya 50 aktivitas tersebut adalah aktivitas yang berdosa dan memiliki niat untuk merubah. Ya, yang pertama apa jamaah? Niat. Dan pastikan tatkala kita ingin merubah tersebut, bukan karena dunia, bukan untuk mendapatkan panggung dunia, tapi murni karena Allah, tapi murni karena ingin mendapatkan surga. Ingat, orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya beruntung apa tidak jamaah? Itu janji Allah. Jadi ketika kita ingin beruntung sama Allah dan Rasul-Nya, beruntungan itu bukan dengan maksiat. Beruntungan itu dengan berhijrah, dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama, itu apa? Niat. Mulai dari mana? Mulai dari hal yang bisa Anda lakukan. Karena mungkin ada beberapa dosa yang berkaitan dengan pihak-pihak yang lain, yang di luar kontrol kita, yang sangat sulit. Maka mulailah dari yang termudah. Ya, dilakukan. Ya. Dan yang memiliki bobot dosa yang paling besar. Jadi kalau misalkan, dulu ya saya melakukan kesyirikan, ini bobot dosa yang paling besar, betul apa adanya? Paling pertama ditinggalkan. Paling pertama apa? Ditinggalkan. Mulailah. Berjalannya waktu, ya mungkin iman seseorang itu beda-beda aja, Mas. Ada yang bisa langsung semuanya, ada yang baru bisa apa? 10%, betul apa enggak? Yang baru bisa 50% dari daftar dosa dia 50 ya. Ya sudah berhenti 25. Itu bagus apa enggak, Mas? Ada grafik peningkatan. Nah, itu bagus. Karena hijrah itu butuh waktu, betul? Yang terpenting itu ada grafik peningkatan. Ini nih. Tetapi kadang-kadang suka terjatuh lagi, Ustaz. Itu manusia. Ketika jatuh, bangkit lagi, berusaha bangkit lagi. Tanda Allah murka seseorang, tanda Allah murka kepada seorang ketika dia jatuh, futur ya. Oh ya sudah, sekalian ya, los, betul ya, selesai. Ini orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ketika jatuh dia berusaha bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Maka grafiknya apa semakin apa naik. Ini orang apa hijrah benar aja. Yang hijrah apa? Benar. Kemudian yang ketiga, carilah teman-teman yang satu visi misi. Ya, teman-teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu selalu memberikan inspirasi kebaikan. Ia akan bercerita, akan memberikan motivasi bagaimana ia bisa menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan kisah dari orang-orang soleh itu akan menumbuhkan motivasi keimanan kita. Sebuah vitamin yang berharga untuk hijrah kita. Kemudian terakhir yang keempat, sering-sering berdoa kepada Allah. Ya Allah, teguhkanlah saya di atas agamamu ini. Ini penting. Karena kita bisa beribadah itu karena pertolongan Allah.
bukan karena sosok fulan ya. Karena terkadang ada sosok yang kita panuti, ternyata ia mengecewakan. Betul apa enggak? Betulnya keras sekali ini, Jam. Sosok yang ia idolakan. Ternyata di akhir cerita tersebut, sosok tersebut adalah sosok yang sangat mengecewakan dirinya. Maka disinilah pentingnya kita itu ngaji dan hijrah untuk siapa? Untuk si akah? Atau karena Allah? Karena Allah. Tatkala karena Allah, oh iya, ya berarti itu bukan waktunya kita membersamai orang tersebut lagi. Bila karena Allah, kita tidak akan futur. Tatkala sosok yang kita idolakan itu membelot, ya. Sosok yang kita idolakan tersebut telah berubah atau mengecewakan kita. Karena yang kita kejar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia itu bisa berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya itu tidak akan berubah. Sayangnya, ya, rahmatnya, maha pengampunannya itu tidak pernah berubah. Dan manusia itu tempatnya kecewa. Maka gantungkanlah harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu 4 poin yang saya garis bawahi, ya. Azam yang kuat, menyesali dosa yang lampau, kemudian mulailah yang termudah, dan dari dosa yang terbesar. Maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan, dan carilah teman yang soleh, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bisa difahami? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz mau tanya, jihad seorang wanita itu apa saja, Ustadz? Jazakallah khair. Lihat seorang wanita, yang pertama, ia bisa berjihad dengan berbakti kepada orang tua. Kata Nabi SAW, "Fafihima fajahid." Maka pada berbakti kepada orang tua itu adalah jihad. Dan apabila semakin tua orang tua, subhanallah, itu jihadnya lebih. Orang yang sudah berkebutuhan, ya. Dan subhanallah, semoga Allah menjaga orang tua kita, jamaah. Ada orang tua yang sudah mulai hilang ingatannya. Ini siapa ini? Kadang-kadang anaknya datang ngasih makanan, dikeplak anaknya. Saya nggak kenal kamu. Ini ujian, jamaah. Kita ngasih perhatian, ditampar, ya. Karena orang tua nggak kenal. Tapi sang anak itu bisa senyum, ya Allah ya. Ini orang tuaku lucu, Masya Allah ya. Imut ya. Ya, orang tua dulu seperti itu apa enggak? Ketika meluk anaknya yang bayi itu. Anaknya tidak paham. Dipeluk orang tua, dijambak-jambak ya kan. Bahkan ntar mungkin nenek digigit. Wah, sakit. Tapi orang tua ini senang. Kenapa? Ya Allah, ini anak saya belum paham. Lucu tuh. Nah, ketika seorang anak bisa mengerti, ya Allah, orang tua saya, Alhamdulillah masih hidup, ya Allah. Saya itu lucu nih orang tua saya nih. Ya, Masya Allah. Dia bisa tersenyum tuh. Ya tidak marah, tidak emosi. Ya, tidak marah, tidak apa? Emosi. Sebagaimana seorang ibu tatkala melihat bayinya gumoh ya, muntah. Ibunya emosi apa enggak? Muntah, muntah terus. Weh. Ya kan? Anda ketika gumoh, oh iya, iya, iya. Gumoh. Oh ya, sudah gelegean apa belum nih ya kan? Senang tuh orang tuh. Padahal kalau orang, wah, wah, senang. Ah, senang tuh, Masya Allah. Maka seorang anak ketika melihat orang tua yang seperti itu, ya artinya ia bergembira dalam posisi ia bisa berbakti kepada orang tuanya. Ini jihad yang ini termasuk jihad yang apa? Tertinggi. Berbakti kepada orang tua. Kemudian termasuk di dalamnya juga adalah berbakti kepada suami, ya kan? Karena suami itu adalah orang nomor satu di dalam apa? Kehidupannya. Dalam apa? Kehidupannya. Dan seorang istri ya wajib berbakti kepada suaminya. Kata Nabi SAW, ya, unduri aina antilahu. Lihatlah bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Fa innama sesungguhnya huwa jannatuki au naruki. Yaitu surgamu atau nerakamu.
suami kita. Jadi surganya perempuan itu tidak ada di luar rumahnya. Mohon maaf, surganya perempuan ternyata itu tidak jauh dari rumahnya. Ada di dalam rumahnya, bahkan ada di kamarnya. Ya, betul ya, surganya perempuan ada di luar rumahnya. Tapi ternyata ya surganya seorang perempuan yang tertinggi itu ada di dalam apa? Rumahnya, yaitu suaminya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesabaran ya. Karena ngomong suami itu ya butuh apa? Sabaran ya. Tapi kalau misalkan suami itu seperti bayi ya kan? Ya, ya. Bayi apa? Oh bayi besar ya. Ngomong dua bayi ya. Tapi nggak apa-apa, dibuat happy. Alhamdulillah, oh ini surgaku ya. Ini apa? Surgaku. Itulah jihadnya apa? Seorang apa? Wanita ya. Kemudian mencari ilmu itu juga termasuk apa? Jihad. Juga termasuk apa? Jihad. Wallahu taala alam ya. Bisa difahami hadirin ini? Oh iya. Alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa nih yang ditanya? Kita lihat dari sifat ujub atau sedikit hati dan mungkin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana supaya kita terhindar dari sifat ujub? Ya. Ujub itu merasa takjub dengan diri sendiri, merasa takjub dengan apa yang ia miliki. Maka yang pertama kali harus kita lakukan agar kita terhindar dari sifat ujub, baik itu ujub ibadah ataupun ujub terkait tentang harta, jangan pernah merasa memiliki, ya. Jangan pernah merasa memiliki, jangan pernah merasa berkuasa. Ingat itu semua titipan. Maka ketika seseorang memuji, oh Masya Allah ya, sekarang usahanya sukses. Alhamdulillah, ini karunia Allah. Mohon doanya ya, semoga Allah mudahkan. Ah, ini. Bukan mengatakan, ya saya, ya saya. Ya. Karena saya ini sudah berkorban. Kamu nggak tahu sih pengorbanan saya. Ingat jamaah, ada orang yang pengorbanannya itu lebih besar dari kita, namun ia tidak sukses. Ada orang yang banting tulang, sampai tulangnya kering. Tapi ternyata yang ia dapatkan tidak lebih dari mungkin 30.000 sehari. Namun ketika betul kita bekerja, pengorbanan kita lebih ringan daripada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala suksesan. Ini kenapa aja? Bukan terkait usaha, itu terkait kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ujub dengan harta kekayaan kita. Isbatkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika oh Masya Allah sekarang soleh, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan saya untuk beribadah ya. Doakan semoga saya istiqomah. Ay, minta doa supaya apa? Istiqomah. Nah, ini penting jamaah ya. Jangan apa, oh Masya Allah, iya Alhamdulillah ya. Ya, ya saya udah 3 tahun belajar. Kamu berapa tahun? Seperti itu. Bukan terkait nama, bukan terkait durasi lamanya kita belajar. Tapi ini terkait bagaimana sebuah ilmu yang tatkala disampaikan itu membekas dalam hati kita. Merubah cara bicara kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Bukan terkait berapa banyak hafalan yang sudah kita hafal. Yang pertama aja, jangan pernah merasa apa? Memiliki. Isbatkan itu semua kepada siapa? Oh, karena sifat merasa memiliki, merasa pintar, merasa berkuasa, merasa berharta, itu sumber segala maksiat. Dan diantaranya ujub. Makanya Fir'aun itu raja apa bukan? Sama Umar bin Khattab, kekuasaannya lebih luas mana? Salah, Umar. Ya. Fir'aun cuma menguasai kerajaan mana? Mesir. Umar bin Khattab sampai Syam. Subhanallah. Tapi Fir'aun mengucapkan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang tertinggi. Sedangkan Umar bin Khattab mengucapkan, Subhana Rabbiyal
Allah. Maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Dengan sujud jamaah. Padahal kekuasaannya lebih luas mana? Umar. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Sok merasa berkuasa. Jadi ngomong, oh saya yang punya, saya yang berkuasa. Maka hilangkan itu. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menghilangkan penyakit ujub, ya. Tidak ada amalan kita yang dijamin diterima oleh Allah. Nah, tidak ada yang dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tidak ada jaminan. Maka salah ketika orang belum mendapatkan jaminan tapi terlalu dini berselebrasi. Masya Allah. Sudah merayakan. Oh. Salah apa tidak jamaah? Salah. Kalau sudah dapat kepastian. Betul apa Anda hadirin? Inilah yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi pahami Ibu ya? Jadi jangan pernah merasa memiliki, jangan pernah merasa berkuasa ketika ada orang yang memuji. Itu nisbatkan kepada Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mudahkan. Kemudian yang kedua tadi apa jamaah? Hah? Kenapa? Ya, karena kita harus meyakini tidak ada yang menjamin amalan kita diterima. Bahkan ustadz sekalipun, guru sekalipun, kiai sekalipun, syekh sekalipun, tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah berdoa. Wallahu alam ya. Baik, saya akhiri. Baik, hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Berakhir sudah kajian kita pada Sabtu siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada waktu yang singkat ini memberikan perubahan dalam kehidupan kita, memberikan keberkahan di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala bertetangga di sana. Bertetangga di dunia, berdampingan di surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.